Pusing ya mikirin pendaftaran sekolah anak. Tiap tahun aturannya kayaknya ada aja yang baru. Tapi tenang, dalam 5 menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu soal sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2026-2027. Yuk, kita langsung mulai aja. Ini bukan info abal-abal ya. Semua yang akan kita bahas ini sumbernya langsung dari surat edaran resmi Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jadi, bisa dipastikan ini panduan paling akurat yang ada saat ini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kenapa sih sistemnya diubah? Kedua, kita lihat tahap persiapannya. Ketiga, kita bedah 4 jalur pendaftarannya. Keempat, apa yang terjadi kalau nggak lolos seleksi? Dan terakhir, kita rangkum poin-poin kuncinya. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih perlu ada pedoman baru? Tujuannya apa? Nah, ini penting banget untuk kita pahami semangat di balik perubahan ini. Nah, ini dia jantungnya. Ada 5 pilar utama yang jadi landasan. Objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Gampangnya gini, tujuannya itu biar setiap anak punya kesempatan yang sama, prosesnya bisa kita pantau bareng-bareng, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal yang perlu dicatat, perubahan ini tuh bukan kebijakan dadakan ya. Ini semua adalah hasil evaluasi mendalam dari pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Jadi, tujuannya jelas, memperbaiki yang kurang pas dan memperkuat yang sudah bagus. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Ternyata, proses PPDB itu nggak dimulai pas pendaftaran dibuka loh. Jauh sebelum itu, pemerintah daerah udah sibuk siap-siap. Jadi, Pemda punya 3 tugas besar. Pertama, mereka harus ngitung daya tampung tiap sekolah dan nentuin zonasinya. Kedua, mereka wajib nyelesain semua petunjuk teknis atau juknisnya. Dan ketiga, ini yang paling penting buat kita semua, mereka harus sosialisasi aturan ini seluas-luasnya. Oke, catat tanggal penting ini, Februari 2026. Ini adalah deadline buat Pemda merilis juknis mereka. Artinya setelah tanggal ini, kita semua sebagai orang tua dan siswa bakal punya gambaran yang jauh lebih jelas soal aturan main di daerah kita masing-masing. Oke, sekarang kita ke intinya, bagian yang mungkin paling bikin penasaran. Gimana cara daftarnya? Nah, ada 4 jalur yang disediakan. Jadi, ada 4 pintu masuk yang bisa dipilih. Ada jalur domisili atau yang sering kita sebut zonasi, terus ada jalur afirmasi, ini khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu, lalu jalur prestasi, dan yang terakhir jalur mutasi untuk anak yang orang tuanya pindah tugas. Nah, dari 4 jalur tadi, ada satu nih yang perubahannya cukup signifikan, tepatnya di jalur prestasi. Emangnya apa sih yang bikin jalur ini beda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini dia perbedaannya. Jalur prestasi sekarang itu dipecah 2. Ada jalur prestasi akademik yang bisa pakai nilai tes kemampuan akademik, terus ada jalur prestasi non-akademik. Nah, yang ini nih yang menarik, karena sekarang mengakui pengalaman kepemimpinan. Ini perubahan besar loh. Jadi, apa sih maksudnya prestasi non-akademik di sini? Ini adalah pengakuan buat siswa yang punya pengalaman jadi ketua di organisasi sekolah. Contohnya ketua OSIS, MPK, Pramuka, atau organisasi resmi lainnya. Ini terobosan banget, karena secara resmi, jadi pemimpin itu diakui sebagai sebuah prestasi. Pasti ada satu pertanyaan besar di kepala semua orang tua kan? Gimana kalau anak saya nggak lolos seleksi awal di sekolah pilihan? Apa nasibnya? Apakah ada rencana cadangan? Tenang, jawabannya ada. Surat edaran ini jelas banget bilang kalau Pemda itu wajib banget mastiin semua anak dapat layanan pendidikan. Jadi sudah disiapkan jaring pengamannya. Jadi ada 3 skenario penyaluran. Pertama, siswa akan disalurkan ke sekolah negeri terdekat yang bangkunya masih kosong. Kalau itu nggak memungkinkan, opsi kedua adalah ditawari tempat di sekolah swasta. Pilihan ketiga, sekolah di bawah naungan kementerian lain. Intinya, selalu ada solusi bertahap. Oke, kita udah ngebahas panjang lebar. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Simpel aja kok. Ini dia, 5 hal yang wajib diingat. 1. Fondasinya adalah keadilan. 2. Catat tanggalnya, Februari 2026 untuk juknis di daerah Anda. 3. Ada 4 jalur yang jelas. 4. Yang baru nih, prestasi kepemimpinan sekarang diakui. Dan 5. Yang paling penting, ada jaminan penempatan untuk semua calon siswa. Nah, setelah kita lihat semua ini, penekanan pada transparansi, keadilan, dan bahkan pengakuan prestasi kepemimpinan, muncul satu pertanyaan besar. Apakah pedoman baru ini beneran bisa jadi jawaban untuk proses penerimaan siswa yang adil bagi semua pihak?
Kayaknya cuma waktu dan pelaksanaannya nanti yang bisa menjawab.